Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini ya Bu Eri ya. Iya. Oh iya, saya perkenalan dulu ya. Di samping saya ini ada Ibu Erianti. Ibu Erianti ini guru seni budaya di SMP Negeri 51 Surabaya. Sama kayak saya. Nah, beliau ini seniornya saya ini. Bu Eri mengajar menjadi guru istilahnya sudah dari tahun berapa Bu Eri? Tahun 1988. Jadi sekarang tepatnya sudah 32 tahun mengajar seni budaya ini. Wih, 32 tahun. Saya baru 2013 menjadi guru. Masih berapa tahun? Masih sekitar 7-8 tahunan ini. Ya. Masih panjang ya jalannya. Ya, hari ini kita mau ngapain nih Bu? Kita akan membahas materi seni musik kelas 8, yaitu 8. Gaya dan bernyanyi lagu daerah. Gaya dan bernyanyi lagu daerah. Berarti istilahnya di setiap daerah-daerah itu punya ciri khas tersendiri Bu ya dalam menampilkan istilahnya nyanyian di daerah masing-masing gitu Bu ya. Betul. Jadi setiap daerah memiliki lagu atau musik tersendiri antara daerah satu dengan daerah lain itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Misalkan di Indonesia ini kita ambil contoh misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Ini yang Jawa Timur dengan Jawa Tengah ini masih ada banyak kesamaan, tapi sudah beda lagi dengan Jawa Barat. Jadi di situ nanti ada bagaimana di Jawa Barat itu orang menyanyi disebut apa. Ya. Karena di Indonesia ini musiknya adalah tradisional, maka di situ disebut dengan mawaosan. Jadi sebentar. Mawaosan. Ya. Kalau di Jawa atau Jawa Timur dan Jawa Tengah mengatakan bahwa penyanyi dalam musik tradisional itu adalah sinden. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri itu masih ada dibedakan lagi, misalkan di Bojonegoro dia tidak mengatakan bahwa itu sinden tapi sindir. Sindir, oh iya, Bojonegoro Tuban ya. Ya, sindir. Makanya kalau tayupan di sana ada sindiran. Sindir. Kalau di Jawa Tengah itu di Nganjuk itu tayub, jadi ada tayupan. Itu yang membedakan ciri khas antara daerah satu dengan daerah lain. Dan sekarang yang di sini yang kita bahas adalah gaya bernyanyi lagu daerah itu untuk anak-anak tingkat SMP. Jadi kita harus tahu dulu apa itu musik. Ya untuk lebih serunya kita langsung aja sekalian share screen untuk materi kita hari ini untuk anak-anak kelas 8 ya. Share screen. Yep. Back dari awal. Iya. Gaya dan bernyanyi lagu daerah. Ya, ini adalah materi seni budaya kelas 8 SMP ya. Lanjut. Nah, ini Bu, silakan saya kasih waktu untuk Bu Eri. Indikator pencapaian kompetensi, 1, anak-anak harus bisa mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. Kemudian yang anak-anak bisa membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia, kemudian mengidentifikasi fungsi musik tradisi, mempraktekkan teknik dan gaya bernyanyi musik tradisional Indonesia, kemudian kita praktek ke bernyanyi lagu daerah secara unisono. Untuk pencapaian indikator kompetensi. Iya, itu ya berarti capaian indikator yang istilahnya kompetensi yang harus dipelajari anak-anak di materi gaya dan bernyanyi lagu daerah ya Bu ya. Gitu ya. Oke, next. Sebelumnya harus kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan musik.
Ya, musik itu adalah sesuatu yang mengandung irama, lagu, nada dan dihasilkan oleh alat-alat tertentu atau suara manusia. Itu ya berarti Ya, definisi dari musik itu sendiri ya Bu ya. ya, jadi kita Kita analogikan bahwa mungkin musik itu sekarang sudah berkembang nggak hanya dihasilkan oleh alat musik saja. ya Musik pun bisa bisa dihasilkan dihasilkan oleh oleh suara suara manusia ya. manusia. Khususnya kalau kita hanya menggunakan suara manusia tanpa ada iringan musik yang disebut dengan akapela. Oh iya, akapela. Akapela, ya Gitu itu ya Bu ya. memang memerlukan kualitas suara yang bagus. Tanpa iringan musik, kita bernyanyi sudah seperti bermusik dan bersuara dengan vokal tanpa iringan musik sepertinya sudah masuk dalam kategori ya. kategori ada musiknya. Oke, next. Kemudian gaya musikal itu karakteristik atau ciri khas suatu irama atau musik dari berbagai daerah. Misalkan gaya musikal itu ada 3, gaya vokal, gaya individual, gaya periodikal. Nah, musikal Next. itu, next aja dulu. Ya. Ini. Gaya vokal itu memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu, di mana cara penyampaiannya lagunya akan berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Di sini saya katakan bahwa di Jawa Timur berbeda karakteristiknya dengan lagu Jawa Barat. Itu baik bahasanya maupun iringannya. Ini saya tertarik dengan suatu case ya. Memang Bu, gaya vokal itu atau gaya itu tersendiri ya untuk daerah tertentu tuh memang beda banget. Kalau di daerah Jawa Tengah kita mungkin sering ya mendengar ciri khas lagunya itu mengalun. Iya, betul. Santai, kalem gitu ya. Tapi kalau di daerah Jawa Timur sendiri masuk daerah Banyuwangi atau Bali itu sudah beda ya Bu ya. Berbeda. Kenapa seperti itu? Karena di Jawa Timur mayoritas kan kita berada di daerah pesisir sebetulnya. Jadi bahasanya memang lebih mengarah ke bahasa yang lebih keras dibanding Jawa Tengah. Berbeda. Oh, gitu. Ya, daerah pesisir itu seperti itu. Next. Kemudian yang kedua adalah gaya lagu individual, yaitu karakteristik mengikuti gaya pencipta atau pelaku seni pada sebuah lagu. Jadi orang itu bernyanyi bisa menirukan gaya siapa yang mencipta dan membawakan lagu tersebut. Nah, itu yang disebut dengan gaya individual. Kita menirukan gaya sang pencipta atau pelaku seni. Gitu ya. Misal Bengawan Solo. Ya. Bengawan Solo itu kan jarang sih saya dengar dibawakan dengan cara yang keras gitu ya. Mesti kan mendayu-dayu gitu. Mendayu-dayu sesuai dengan penciptanya yaitu Bapak Gesang ya. Gesang. Iya. Iya. Lanjut. Gaya periodikal. Gaya periodikal yang ketiga. Jadi gaya periodikal itu karakteristik dalam menyampaikan lagu sesuai zaman atau waktu tertentu. Kalau zaman dulu ya, misalkan lagu anak-anak itu kan diciptakan pada zaman kita masih kecil. Lagu anak-anak itu secara turun-temurun dari nenek moyang kita, misalkan Jamuran, Cublak-cublak suweng. Sekarang beda dengan zaman sekarang pada saat ini. Lagu anak-anak beda dengan lagu anak-anak kita zaman dulu. Berarti kalau kita analogikan bisa ya, menyanyikan lagu daerah, gaya periodikalnya mau yang mana nih? Mau pakai yang zaman dulu apa yang zaman sekarang anak-anak sekarang gitu ya? Iya, nanti kita kalau sesuai dengan kurikulum kita ini, kita menyanyikan lagu sesuai zaman, ya kita ambil lagu-lagu daerah kita karena ada sangkut pautnya dengan bagaimana menyanyikan lagu daerah tadi. Maka nanti kita prakteknya kita ambil contoh lagu-lagu daerah dan nanti anak-anak diharapkan di sini bisa bernyanyi lagu daerah dengan benar. Sesuai dengan bahasa. Sekarang Fungsi musik bagi masyarakat Indonesia itu bisa digunakan sebagai sarana adat. Tahu ngerti kan? Sarana adat yang bagaimana? Ya, untuk upacara adat, pernikahan. Ya, betul. Terus upacara
Apalagi Bu? Apa itu? Bersih desa, Bersih desa, itu ya bisa. Itu menggunakan fungsi musik bagi masyarakat Indonesia difungsikan sebagai sarana adat. Kemudian bisa digunakan sebagai pengiring tari. Wah, ini jelas ini sampai sekarang pun masih digunakan. Masih digunakan. Musik-musik tradisional digunakan untuk mengiringi tari. Media bermain, ya juga bisa. Oh ini, cublak suwung. Zaman saya kecil dibuat lagu untuk dolanan. Singitan istilahnya. Oh iya. Sembunyi-sembunyian. Iya. Yang kena disuruh telungkup ke bawah. Iya. Gitu ya. Iya. Terus yang di atas cublak suwung. Ayo nak ning sapa. Itu sebagai media bermain. Ada lagi digunakan sebagai penerangan. Penerangan yang gini. Misalkan digunakan sebagai penerangan media, penerangan musik. Ya. Kita membuat sebuah musik yang digunakan untuk mengajak masyarakat, misalkan hemat listrik. Ya. Bisa di situ dibuatkan musik. Kita menciptakan lagu diiringi dengan musiknya, kemudian digunakan untuk penerangan pada masyarakat. Oh, informasi berarti ya. Sarana penginformasian ya. Iya, betul. Misalkan kayak KB dulu ada keluarga berencana mudah. Itu dulu ada sebagai media penerangan. Nah, next. Sekarang teknik dan cara bernyanyi dalam musik tradisi. Bagaimana cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Jadi kita harus tahu unsur-unsur apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyanyi dengan suara yang indah, kemudian bahasanya jelas, suaranya merdu, dan nyaring. Iya, oke. Next. Ya, sekarang ini unsur-unsurnya. Karena kita masih dalam tahap belajar, kita tidak perlu semuanya kita pelajari. Kita pelajari beberapa aja. Berarti ada dasar sama yang profesional ya, Bu? Iya, beda. Kalau kita anak-anak wajibnya bisa yang bagaimana? Katakannya artikulasi. Ya, artikulasi itu adalah pengucapan kata di dalam bernyanyi yang benar. Seperti Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Jelas artikulasi. Akulah pendukungmu. Kalau artikulasi kita tidak jelas, akulah pendukungmu. Seperti itu. Iya kan? Betul nggak? Betul. Kemudian artikulasi yang benar. Setelah artikulasi kita harus mengenal bagaimana menyanyi yang baik, sikap yang baik, gimana. Sekarang kita pada pernafasan. Pernafasan itu dibagi 3. Ada pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan prasering. Diafragma. Pernafasan yang paling bagus di dalam bernyanyi itu adalah pernafasan diafragma. Yaitu terletak antara dada dan betul. Perut sama dada ya? Iya. Jadi simpen pernafasan. Itu Bu ya. Sehingga kalau kita bernyanyi dengan pernafasan yang betul pasti akan bagus nanti. Dan ada prasering ada itu? Sikap badan. Prasering itu pemenggalan kalimat lagu yang betul. Garuda Pancasila, itu yang betul ya? Betul. Bukan Garuda Pancasila, bukan ya? Betul ya, itu pemenggalan kalimat lagu yang betul disebut prasering. Nah, Garuda bukan Garuda, Garuda gandeng. Pancasila. Kalau Garuda tadi artikulasi loh ya. Kalau prasering enggak begitu. Misalkan katakanlah begini. Bengawan Solo, riwayatmu dulu, riwayatmu ini, katakan begitu. Kalau kita praseringnya salah, kita pemenggalan salah. Bengawan Solo. Benar kalimat toh? Bengawan Solo. Jadinya bukan riwayatmu ini, jadi Bengawan Solo. Riwayatmu indah. Itu yang enggak benar. Paham. Kalau tadi artikulasi beda dengan prasering. Kalau artikulasi itu per kata, kalau prasering itu adalah per kalimat. Oke. Ya. Sikap badan. Kita lanjut, sikap badan. Sikap badan dalam bernyanyi.
mau duduk, mau berdiri, itu yang penting sikap badan kita tetap tegak antara ini. Jadi gini. ya enggak boleh Nggak tegak supaya kita bisa bernafas dengan bagus menggunakan diafragma tadi. Jadi sikap badan yang betul bagaimana ya. Kemudian misalkan berdiri ya tegak, tidak boleh melengkuk membungkuk ya. Membungkuk itu enggak boleh, enggak betul. Oke. Ya, itu nanti yang harus kita wajib bisa itu kalau untuk anak-anak. Dan intonasi itu panjang pendeknya sebuah lagu harus tahu. Kemudian improvisasi ya, kalau improvisasi nanti sudah menginjak pada vokal grup. Iya. Vibrato bagaimana resonansinya. Gitu ya. Yang penting kita dalam unsur teknik vokal ini yang diwajibkan buat anak-anak dalam menyanyi yang baik dan betul, perhatikan artikulasi, pernafasan, prasering, sikap badan dan intonasi. Itu dulu. Kalau mengarah ke profesional harus tahu resonansi, harus tahu vibratnya bagaimana, improvisasinya bagaimana. Oke, mantap. Next. Iya. Oke, itu ya pembahasannya berarti ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang kategori musik daerah. Kita akan memberikan satu contoh lagu yang dibawakan dengan benar, yaitu lagu daerah dengan cara menyanyi secara unisono. Unisono, maksudnya unisono itu satu suara. Stop skip dulu. Kita coba. Unisono berarti menyanyikan lagu satu suara. Iya. Nggak perlu dipecah ya? Nah, kalau dipecah nanti sudah jadi beda paduan suara. Kalau bernyanyi bersama dengan satu suara itu kor. Kor bernyanyi bersama dengan satu suara. Bernyanyi bersama itu kor. Kalau bernyanyi bersama dengan satu suara itu adalah unisono. Ya. Kita akan coba kasih contoh Bu ya ke anak-anak Bu ya. Menggunakan salah satu lagu daerah. Pakai apa ini? Kita coba pakai lagu yang mudah, yaitu lagu dari Apuse. Apuse itu dari mana ya? Irian ya. Oke. Nah, apa itu Bro? Iya, berarti coba mencoba ya. Mencoba kita pakai lagu daerah. Dari Irian. Dengan sikap yang benar. Walaupun kita duduk, sikap bernyanyi harus benar. Main aja Bu ya. Ya. Coba yuk. Apuse. Apuse kokonau yarabe sore doreri olensho paninema bagi pase. Apuse kokonau yarabe sore doreri ulensho paninema bagi pase arapabe aswara gua arapabe aswara gua. Itu contohnya kalau kita menyanyikan lagu secara unisono ya Bu ya. Iya. Jadi suara saya sama Bu Eri tadi sama. Satu pitch. Iya. Satu saya tambahkan, saya lupa tadi dalam menyanyikan sikap tadi adalah dengan sikap itu termasuk ekspresi ya. Ekspresi. Nah, jadi kita menyanyi tidak hanya diem, tapi dengan ekspresi. Bisa sambil senyum. Ya, cari cara menyanyi membawakan sebuah lagu dengan ekspresi yang benar. Oke. Seperti itu. Dapat materi ya anak-anak ya. Istilahnya bisa buat pembelajaran kalian di rumah. Kalian mungkin bisa coba-coba cari lagu daerah. Ya, Nusantara boleh, mau dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Irian, Bali. Pilih coba salah satu, coba terus nyanyi lagu itu. Direkam ya? Direkam boleh loh. Boleh direkam. Boleh ya. Boleh direkam. Ya. Istilahnya sebagai tugasnya nanti ya untuk pertemuan di materi musik daerah ini ya, bernyanyi lagu daerah. Oke, terima kasih Bu Eri sudah memberikan wawasannya. Wah, senior saya ini luar biasa memang ya. Banyak-banyak istilahnya saya harus menimba ilmu pada beliau. Seru sekali hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anakku di kelas 8 SMP Negeri 51 Surabaya.
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan stay positif. Jangan lupa makan makanan yang bergizi supaya tetap imunnya terjaga. Spen Lisa, jaya, Jaya luar biasa. Abu se kokondau